Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Emrah Muhammad Sugiarto, mahasiswa dari Universitas Serang Raya, semester 7, konsentrasi broadcasting. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis sebuah film pendek yang berjudul materinya Perlawanan Pelecehan Seksual dalam film Demi Nama Baik Kampus menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. Langsung saja, latar belakang film pendek Demi Nama Baik Kampus adalah salah satu film pendek yang mengangkat isu tentang kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Sinta, yang merupakan seorang mahasiswi yang sedang melakukan bimbingan skripsi, mendapatkan perlakuan dosen yang tidak pantas dan dia diancam untuk diam dan tidak melawan demi menjaga nama baik kampus. Sinta kemudian mengalami trauma hingga akhirnya setelah dibujuk oleh temannya Abi, akhirnya dia mulai berbicara kepada temannya Abi tentang kejadian tersebut. Kerabatnya pun berambisi untuk membantu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kampus. Film pendek Demi Nama Baik Kampus merupakan salah satu film pendek yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud Republik Indonesia yang ditulis dan disutradarai oleh Andi T. Film ini tayang perdana pada kanal YouTube Cerdas Berkarakter Kemendikbud RI tanggal 14 Desember 2021 lalu yang telah ditonton hingga 492.662 kali dengan durasi film 32 menit 15 detik. Nah, di sini saya menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, yaitu ada denotasi, konotasi, dan mitos. Di sini analisis dibahas melalui dua tahap signifikasi Roland Barthes, yaitu denotasi dan konotasi. Pada tahap pertama atau denotasi akan menggambarkan makna yang sebenarnya. Dan tahap kedua yaitu konotasi, eh, bagaimana tanda tersebut digambarkan. Selanjutnya pada tahap kedua juga terdapat mitos, yaitu tanda-tanda tersebut akan dikaitkan oleh sistem budaya di mana tanda itu dibuat dan ideologi yang beredar di masyarakat. Langsung saja pada cuplikan satu, di sini pelecehan seksual. Dalam scene ini terlihat perlakuan dosen kepada mahasiswinya yaitu Sinta ketika bimbingan skripsi. Pak Ari ini kayak merayu Sinta dan melakukan pelecehan seksual kayak menyentuh fisik Sinta. Denotasi pada film ini Pak Ari sedang menguji Sinta dengan tujuan tertentu dan berusaha mendekati Sinta. Konotasinya memuji dengan tujuan seksualitas, merangkul, dan percobaan menyentuh fisik adalah bentuk pelecehan seksual secara verbal maupun nonverbal. Mitosnya, masih banyak tindakan pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat, khususnya di perguruan tinggi. Bentuk nyatanya adalah dengan merayu yang mengarah ke seksualitas. Selanjutnya, cuplikan 2 pada scene ini ada kejadian pelaku membungkam korban. Di sini Sinta sangat ketakutan dan dia diancam agar diam, tidak ngomong ke siapa-siapa gitu tuh tentang kejadian ini. Dan notasinya adalah Pak Ari mengancam atau mengintimidasi Sinta agar dia tidak berani bicara atas kejadian ini. Konotasinya, mengancam atau mengintimidasi merupakan bentuk untuk menakuti seseorang. Sedangkan mitosnya, sikap yang ditujukan korban dalam scene ini menunjukkan bahwa dia itu takut dan akan meninggalkan trauma. Selanjutnya, cuplikan 3, di sini sikap korban yaitu Sinta. Sinta terlihat trauma atas kejadian tersebut.
Denotasinya yaitu Sinta belum berani mengatakan yang sebenarnya kepada kerabatnya Abi karena takut dengan ancaman Pak Hari. Konotasinya Sinta trauma dengan kejadian yang dialaminya. Mitosnya adalah korban pelecehan seksual kebanyakan tidak ingin melakukan perlawanan dan memilih untuk diam. Tapi jika dilihat dari filmnya, akhirnya setelah Sinta ini dibujuk kayak agar cerita, akhirnya Sinta ini menceritakan kejadiannya itu terhadap temannya yaitu Abi. Selanjutnya, cuplikan 4, sikap kerabat yaitu Abi. Di sini sikap Abi ingin melaporkan kejadian Sinta ini kepada pihak kampus. Denotasinya yaitu kerabatnya Abi ingin memberikan bantuan kepada Sinta untuk melaporkan kejadian ini ke kampus. Konotasinya, sebagai seorang teman, Abi ingin membantu Sinta demi menuntut kejadian yang dialami Sinta. Mitosnya, sebagai seorang teman, sikap yang biasa terjadi pada masyarakat bahwa biasanya teman itu bertindak biasa saja gitu. Cuplikan 5, sikap pelaku. Nah, setelah si Abi dan Sinta ini melaporkan kejadian itu ke kampus, mereka berdua datang ke ruang rektor dan membicarakan kejadian tersebut dan di sana pelaku juga hadir yaitu Pak Ari. Denotasinya pada scene ini yaitu sikap Pak Ari yang seakan-akan memutarbalikkan kejadian. Nah, jadi di sini pada scene ini Pak Ari itu seolah-olah menyalahkan Sinta bahwa ternyata Sintalah yang merayu dan ingin mencium Pak Ari. Tapi kan sebenarnya dalam film itu tidak gitu. Konotasinya Pak Ari yang seakan-akan memutarbalikkan kejadian tersebut bahwa yang bersalah adalah Sinta serta menyalahgunakan kekuasaan karena dia dosan. Nah, di sini Pak Ari itu mentang-mentang dosen jadi kayak menyalahgunakan kekuasaannya jadi kayak memutarbalikkan kejadian yang sebenarnya gitu. Mitosnya kekuasaan menjadi salah satu alasan Pak Ari sebagai pelaku untuk bertindak seenaknya terhadap mahasiswa. Selanjutnya, cuplikan 6, perlawanan pelecehan seksual. Nah, setelah Abi dan Sinta melaporkan kejadian tersebut, pihak kampus akhirnya membuat tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Denotasinya, untuk mengusut kejadian ini, pihak kampus membuat Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Konotasinya, Satgas dibentuk untuk menguak kejadian pelecehan seksual yang dialami Sinta. Mitosnya, beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia masih menyepelekan tindak kekerasan seksual yang dialami mahasiswanya. Selanjutnya, cuplikan 7 di sini sikap saksi. Nah, di sini saksi itu Pak Faisal merupakan kayak temannya Pak Ari gitu tuh. Jadi si Pak Ari ini menceritakan kejadian yang sebenarnya ke Pak Faisal dan Pak Faisal pun setelah melihat kayak pengumuman di mading gitu, dia melaporkan kejadian tersebut ke pihak Satgas. Denotasinya Pak Faisal merupakan kerabat Pak Ari membeberkan kejadian yang sebenarnya kepada Satgas. Konotasinya, Pak Faisal menceritakan kejadian ke Satgas tentang apa yang terjadi sebenarnya. Bahwa Pak Ari melakukan pelecehan terhadap Sinta. Mitosnya, di Indonesia masih banyak yang masih acuh dan tidak peduli atau tidak mau menceritakan tentang kekerasan seksual khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Terima kasih, mungkin itu saja analisis film pendek dari saya Emrah Muhammad Sugiharto tentang perlawanan pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.